Dan aku mendengar dia berkata, sesungguhnya aku tidak akan rela aman di keluargaku sedangkan Muhammad tertusuk duri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Madaniyah, insyaallah pada kali ini kita akan membahas salah seorang sahabat yang mana dia adalah sahabat yang mulia. Kata para ahli sejarah bahwa dia mampu membeli akhirat dengan dunia dan dia juga mendahulukan Allah dan Rasulnya daripada yang lain. Allah membebankan kepadanya tugas untuk menjadi gubernur. Akan tetapi dengan jabatannya tersebut tidak melalaikannya daripada hak-hak Allah. Dengan jabatannya dia mampu untuk membeli surganya Allah Azza wa Jalla. Dia adalah Sa'id bin Amir al-Jumahi. Sa'id bin Amir al-Jumahi adalah salah seorang daripada wilayah Tan'im yang mana mereka diundang oleh suku Quraisy untuk melihat eksekusi daripada Khubayb bin Adi. Khubayb bin Adi adalah salah seorang sahabat Nabi SAW yang ditangkap dengan cara ditipu oleh orang Quraisy, yang mana mereka ingin membalaskan dendam pada kematian saudara-saudara mereka di perang Badar. Akhirnya mereka menangkap Khubayb bin Adi dan mereka ingin mengeksekusi Khubayb bin Adi sebagai bentuk rasa pembalasan terhadap saudara mereka yang telah meninggal di Badar. Maka orang-orang pun berdatangan untuk melihat Khubayb, dan salah seorang pemuda bernama Sa'id bin Amir yang mana badannya sangat kekar membelah barisan dan langsung berada di barisan terdepan bersama dengan pembesar Quraisy seperti Abu Sufyan dan Safwan bin Umayyah. Akhirnya Sa'id melihat bagaimana Khubayb didorong-dorong, bagaimana Khubayb disiksa, dan bagaimana Khubayb digiring menuju tempat pengeksekusian di luar Mekah. Akhirnya di depan tiang yang telah dipancangkan, Khubayb berkata kepada kaum kafir Quraisy, sekiranya kalian mengizinkan kepadaku untuk salat 2 rakaat. Khubayb pun diizinkan untuk salat 2 rakaat dan dia mempersingkat salatnya. Kemudian setelah selesai salat, Khubayb berkata kembali kepada kaum Quraisy, seandainya kalian tidak mengira kalau aku panjangkan salatku bahwa aku adalah orang yang takut mati, maka niscaya akan aku panjangkan salatku. Maka Khubayb pun kemudian diikat di kayu yang telah disediakan dan jasadnya dipotong-potong padahal dia masih hidup. Kemudian orang Quraisy berteriak, wahai Khubayb, apakah engkau rela jika tempatmu ini digantikan oleh Muhammad? Maka Khubayb menjawab, demi Allah aku tidak berasa aman dengan istri dan anak-anakku sedangkan Rasulullah SAW ditusuk dengan duri. Naiklah kemarahan daripada orang Quraisy. Mereka pun berteriak, bunuhlah dia, bunuhlah dia. Kemudian sebelum Khubayb meninggal, dia berdoa, Allahumma ahsihim adada, waqtulhum madada, wala tughadir minhum ahada. Wahai Allah, hitunglah mereka sekarang ini, dan bunuhlah mereka satu persatu, dan jangan engkau tinggalkan satu pun dari mereka. Kemudian Khubayb menghembuskan nafas terakhirnya, dan itu semua disaksikan oleh Sa'id bin Amir al-Jumahi radhiyallahu anhu. Tak lama berselang, orang-orang Quraisy kembali ke Mekah. Mereka kembali kepada pekerjaan masing-masing. Mereka kembali kepada perdagangan, urusan keluarga yang lainnya. Mereka melupakan kejadian yang ditimpa oleh Khubayb bin Adi. Kecuali seorang pemuda yang mana baru beranjak akan dewasa. Seorang pemuda yang gagah dan tampan. Dia adalah Sa'id bin Amir al-Jumahi. Ketika kaumnya sudah melupakan Khubayb, ketika hendak tidur dia terbayang akan Khubayb. Ketika bangun tidur, dia terpana dengan kejadian yang menimpa Khubayb. Akhirnya dia mengambil kesimpulan daripada kisah Khubayb yang dia saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Bahwa dengan iman seseorang dapat bertahan walaupun dia seorang diri. Dan bahwa orang yang dicintai oleh Khubayb, sahabat dekatnya Muhammad bin Abdullah, benar adalah utusan Allah. Akhirnya dengan keberanian yang mantap, Sa'id bin Amir al-Jumahi datang menuju kaumnya lalu berteriak, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari kejadian yang menimpa Khubayb. Dan aku akan meninggalkan berhala-berhala ini, kemudian aku akan masuk Islam. Sa'id bin Amir pun pergi berhijrah kepada Nabi SAW di Madinah dan dia mengucapkan kalimat syahadat. Sa'id bin Amir mulai mengikuti perang bersama Nabi dari perang Khaybar, kemudian perang-perang selanjutnya. Sa'id sangat mencintai Nabi SAW, sangat hormat dan khidmat kepada Nabi SAW hingga ketetapan Allah Azza wa Jalla sampai kepada Nabi SAW. Sa'id bin Amir sangat bersedih ketika Nabi SAW dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bentuk rasa cintanya Sa'id, dia pun juga mengabdi kepada 2 khalifah, Abu Bakar dan Umar. Pada masa awal jabatan Umar bin Khattab,
Sa'id mendatangi Umar lalu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku berwasiat kepadamu, takutlah engkau kepada Allah dalam urusan manusia, dan janganlah engkau takut kepada manusia dalam urusan Allah. Dan ucapanmu janganlah menyalahi perbuatan, karena ucapan yang baik adalah dibuktikan daripada perbuatan. Wahai Umar, perhatikanlah orang-orang yang telah memilihmu di jalan Allah, baik mereka dekat maupun jauh. Cintailah mereka sebagaimana engkau mencintai dirimu dengan keluargamu, dan buatlah mereka benci terhadap apa yang engkau benci, wahai Umar. Goncangkanlah mereka kepada kebaikan, dan janganlah engkau takut terhadap cacian dan makian selama engkau berada di jalan Allah Azza wa Jalla." Kemudian Umar berkata kepada Sa'id, "Wahai Sa'id, siapakah yang dapat melakukan ini?" Sa'id menjawab, "Wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, sesungguhnya orang-orang sepertimu yang dipilih Allah untuk mengurusi urusan kaum muslimin adalah orang yang dapat melakukan hal itu. Tidak ada lagi jarak antara orang sepertimu dengan Allah, wahai Amirul Mukminin." Sejurus kemudian Umar pun berkata kepada Sa'id, "Wahai Sa'id, kalau begitu engkau aku amanahkan sebagai wali daripada wilayah Hims." Sa'id pun berkata, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau membebankan kepadaku sebuah fitnah?" Amirul Mukminin Umar bin Khattab berkata, "Celakalah kalian. Kalian telah menjadikan aku sebagai khalifah. Kalian telah meletakkan kepemimpinan di pundakku. Akan tetapi kalian berlepas diri darinya." Kemudian Sa'id menerima apa yang diperintahkan oleh Umar bin Khattab. Umar berkata kepada Sa'id, "Wahai Sa'id, maukah engkau kami hitungkan untukmu gaji?" Maka Sa'id berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya gaji daripada Baitul Mal telah lebih dari cukup untukku." Sa'id pun meninggalkan kota Madinah untuk beranjak ke wilayah Hims. Sedikit sekali uang yang dibawa oleh Sa'id bin Amir al-Jumahi saat dia berpindah ke kota Hims. Hingga pada suatu hari datanglah utusan Hims menuju kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar berkata, "Tuliskanlah orang-orang fakir di daerah kalian." Mereka pun menulis semua orang-orang fakir. Kemudian di antara nama-nama tersebut terseliplah nama Sa'id bin Amir. Umar bin Khattab terkejut lalu berkata, "Siapa ini? Apakah ini adalah gubernur kalian?" Mereka menjawab, "Iya Amirul Mukminin, dia termasuk orang-orang yang fakir." Meledaklah tangis Umar mendengar pernyataan daripada orang-orang Hims ini. Kemudian Umar mengumpulkan harta 1.000 dinar, lalu memasukkannya ke dalam sebuah kantong dan berkata, "Berikanlah ini kepada gubernur kalian. Semoga Allah cukupi kebutuhan keluarganya." Mereka pun mendatangi Sa'id bin Amir di rumahnya. Kemudian disodorkanlah hadiah yang diserahkan oleh Amirul Mukminin. Lalu Sa'id berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kemudian istrinya datang dengan tergesa-gesa lalu berkata, "Ada apa wahai Sa'id? Apakah Amirul Mukminin telah wafat?" Kemudian Sa'id menjawab, "Bahkan ini lebih besar daripada itu wahai istriku." Istrinya bertanya, "Wahai suamiku, apa yang lebih dahsyat daripada itu?" Maka Sa'id menjawab, "Sesungguhnya dunia telah datang kepadaku dan ingin merusak akhiratku." Maka istrinya berkata, "Campakkanlah hal itu wahai Sa'id." Padahal istrinya tidak tahu bahwa suaminya baru saja mendapatkan 1.000 dinar. Sa'id pun bertanya kepada istrinya, "Maukah engkau membantuku dalam menjalankan hal ini?" Maka istrinya menjawab, "Tentu wahai suamiku." Sa'id membuka kantong uang tersebut dan membagi ke dalam beberapa bagian. Kemudian dia berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, serahkanlah harta ini kepada orang-orang yang membutuhkan." Tak lama berselang, sampailah masa di mana Umar bin Khattab pergi ke wilayah Hims. Dia pun bertanya kepada rakyatnya apakah mereka puas terhadap kepemimpinan Sa'id. Maka mereka menjawab puas. Akan tetapi ada 4 hal yang mereka keluhkan daripada Sa'id, yang mana satu hal lebih besar daripada hal sebelumnya. Umar pun menyuruh mendatangkan Sa'id. Kemudian Umar berdoa, "Wahai Allah, jangan rusak persangkaanku kepada Sa'id." Umar pun berkata, "Wahai penduduk Hims, sebutkanlah apa yang kalian keluhkan." Mereka menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Sa'id tidak keluar kepada kami kecuali ketika siang telah meninggi." Maka Amirul Mukminin menjawab, "Wahai Sa'id, apa argumenmu?" Sa'id menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku tidak ingin mengatakan hal ini. Akan tetapi inilah hujjahku. Sesungguhnya aku tidak memiliki pembantu. Maka akulah yang membuatkan makan bagi keluargaku. Di mana aku mulai daripada menumbuk gandum. Kemudian mengaduknya dengan perlahan hingga terbuatlah ragi. Kemudian akulah yang membuat adonan roti. Kemudian pekerjaan ini selesai pada siang hari. Dan aku keluar kepada penduduk Hims." Umar bin Khattab kembali bertanya kepada penduduk Hims, "Wahai penduduk, sebutkan yang kalian keluhkan." Penduduk Hims menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Sa'id tidak melayani kami pada malam hari." Maka Amirul Mukminin bertanya kepada Sa'id, "Wahai Sa'id, apa argumenmu?" Maka Sa'id menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku tidak ingin menjawab hal ini. Akan tetapi inilah hujjahku. Bahwa
aku telah membagi dua waktuku. Ketika siang hari aku berikan untuk mereka. Kemudian ketika malam hari aku khususkan untuk Tuhanku. Kemudian Umar berkata, wahai penduduk Hims, sebutkanlah keluhan kalian. Kemudian penduduk Hims berkata, wahai Amirul Mukminin, ada satu hari dalam sebulan di mana Sa'id tidak keluar kepada kami. Maka Umar berkata, wahai Sa'id, sebutkan argumenmu. Maka Sa'id menjawab, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku tidak memiliki pakaian kecuali apa yang kau lihat terkenakan pada diriku hari ini. Maka inilah pakaianku satu-satunya. Pada hari itu aku mencuci pakaianku dan menjemurnya hingga kering. Barulah bisa aku gunakan untuk esok hari. Umar kembali berkata, wahai penduduk Hims, sebutkanlah apa yang kalian keluhkan. Maka mereka menjawab, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Sa'id selalu pingsan dan setelah itu dia tidak mengenali orang-orang di sekitarnya. Maka Umar menjawab, wahai Sa'id, apa argumenmu? Sa'id menjawab, aku menyaksikan pembunuhan dari Khubayb bin Adi, yang mana itu menggetarkan jiwaku dan aku merasa bersalah kepadanya karena aku tidak menolongnya. Dan aku mendengar dia berkata, sesungguhnya aku tidak akan rela aman di keluargaku sedangkan Muhammad tertusuk duri. Maka aku pun pingsan wahai Amirul Mukminin karena takut akan dosa-dosaku tersebut. Umar pun kemudian bersyukur kepada Allah dan berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak membiarkan prasangkaku kepada Sa'id rusak. Umar pun mengumpulkan hartanya sebanyak 1000 dinar dan memberikannya kepada Sa'id. Akhirnya istrinya berkata, alhamdulillah wahai suamiku, segala puji bagi Allah yang telah mencukupkan untuk kita kebutuhan kita. Maka sewalah pembantu yang akan membantu kita dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Lalu Sa'id berkata, wahai istriku, apakah engkau mau harta yang lebih banyak daripada ini? Istrinya menjawab, tentu wahai suamiku. Sa'id bertanya, bagaimana harta ini kalau kita kembalikan kepada siapa yang membawanya? Istrinya bertanya, bagaimana itu wahai suamiku? Sa'id menjawab, bagaimana kalau harta ini kita pinjamkan kepada Allah sebagai qardan hasanah? Istrinya menanggapi, benar wahai suamiku, itu yang lebih kita butuhkan. Akhirnya Sa'id pun membuka uang tersebut dan membagi-bagikannya ke dalam beberapa bagian. Sa'id lalu memanggil keluarganya, kemudian berkata, serahkan uang ini kepada orang yang membutuhkan. Serahkan uang ini kepada janda fulan, serahkan uang ini kepada yatim fulan, serahkan uang ini kepada si fulan, dan kepada orang-orang yang telah didata oleh Sa'id. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa Sa'id dan menempatkannya di tempat yang paling tinggi di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.